Aduh, kasihan sekali. Mantan istri bos sekarang malah datang melamar kerja di kantor suaminya sendiri. Kalimat itu langsung disambut tawa oleh seorang wanita berpenampilan mewah yang berdiri di samping suamiku. Wanita itu memandangku dari ujung kepala sampai kaki dengan senyum penuh ejekan. Kalau mau kerja jadi OB atau cleaning service mungkin masih ada lowongan. Seluruh karyawan yang berada di lobi mulai memperhatikan kami. Aku hanya menggenggam map lamaran kerja sambil menahan air mata. Suamiku, pria yang dulu bersumpah akan menjagaku seumur hidup, kini hanya berdiri di samping wanita itu tanpa sedikit pun membelaku. Aku datang ke kantor itu bukan untuk mengemis. Aku juga bukan datang untuk meminta belas kasihan. Aku hanya ingin mencari pekerjaan setelah hidupku dihancurkan oleh orang-orang yang dulu paling kupercaya. Namun takdir ternyata sudah menyiapkan kejutan yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua turun dari lift khusus direksi. Begitu melihat wajahku, beliau langsung menghentikan langkah. Map lamaran di tanganku jatuh. Pria itu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lalu berkata dengan suara bergetar, "Kamu putri Pak Darsono?" Seluruh ruangan mendadak sunyi. Wanita yang sejak tadi menertawakanku perlahan kehilangan senyumnya. Suamiku mulai pucat. Karena mereka baru menyadari, nama ayahku ternyata bukan nama orang biasa. Dan sejak detik itu, nasib kami semua berubah. Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Aku datang melamar kerja ke kantor suamiku sendiri. Namaku Ningrum. Usiaku 38 tahun. Kalau melihatku hari itu, mungkin orang akan mengira aku hanyalah seorang wanita biasa yang sedang mencari pekerjaan. Aku mengenakan kemeja putih yang sudah beberapa kali dicuci, rok hitam sederhana, sepatu yang mulai kusam, dan sebuah map biru berisi surat lamaran serta ijazah yang kususun serapi mungkin. Namun tak seorang pun tahu, di balik senyum yang kupaksakan, ada hati yang sudah berkali-kali dihancurkan. 2 bulan sebelumnya, hidupku berubah dalam waktu yang sangat singkat. Suamiku, Bayu, meminta kami berpisah. Alasannya sederhana. Katanya, kami sudah tidak cocok lagi. Aku sempat percaya. Sampai akhirnya aku mengetahui bahwa selama ini ia menjalin hubungan dengan wanita lain yang bekerja di kantornya. Wanita itu bernama Maya. Sejak saat itu, semuanya terasa runtuh. Rumah yang dulu kami bangun bersama bukan lagi tempatku pulang. Ibu mertuaku, Bu Sulastri, justru membela Bayu. Beliau mengatakan semua ini salahku. Ningrum, perempuan harus bisa membuat suaminya betah di rumah. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Padahal selama bertahun-tahun aku selalu bangun sebelum subuh. Memasak, mencuci, mengurus rumah. Bahkan membantu Bayu menyelesaikan pekerjaannya saat ia lembur. Tetapi semua pengorbananku seolah tidak pernah berarti. Setelah berpisah, tabunganku semakin menipis. Aku harus tetap bertahan hidup. Aku tidak ingin terus bergantung kepada siapapun. Karena itulah pagi itu aku memberanikan diri datang ke perusahaan tempat Bayu bekerja. Bukan untuk menemuinya. Bukan pula untuk membuat keributan. Aku hanya ingin melamar pekerjaan. Aku memiliki pengalaman administrasi hampir 10 tahun. Aku yakin masih mampu bekerja dengan baik. Sebelum turun dari angkutan umum, aku memandang gedung perusahaan itu cukup lama. Gedungnya tinggi, berkaca. Terlihat begitu megah. Aku menarik napas panjang. Ya Allah, kalau memang ini jalan rezekiku, mudahkanlah. Aku melangkah masuk ke lobi. Beberapa karyawan berlalu lalang. Aku menuju meja resepsionis. Selamat pagi. Pagi, Bu. Saya ingin menyerahkan lamaran kerja. Resepsionis itu tersenyum ramah. Silakan duduk sebentar. Aku mengangguk. Saat sedang menunggu, mataku tidak sengaja melihat Bayu keluar dari lift. Ia mengenakan jas biru tua. Penampilannya jauh lebih rapi dibanding saat masih tinggal bersamaku. Aku sempat tersenyum kecil. Namun senyum itu langsung menghilang. Karena di sampingnya berjalan seorang wanita cantik dengan pakaian mewah. Wanita itu menggandeng lengan Bayu dengan begitu akrab. Aku mengenalnya.
Dia adalah Maya, wanita yang telah merebut suamiku. Bayu juga melihatku. Langkahnya langsung terhenti. Wajahnya berubah tegang. Seolah tidak menyangka aku akan datang ke tempat itu. Aku segera menundukkan kepala. Aku tidak ingin membuat masalah. Aku hanya ingin menyerahkan lamaran, lalu pulang. Namun ternyata, kedatanganku justru menjadi awal penghinaan yang tidak akan pernah kulupakan. Maya melepaskan tangan Bayu, lalu berjalan pelan ke arahku dengan senyum sinis. Tatapannya dari ujung kepala hingga ujung kaki membuat dadaku mulai terasa sesak. Ia berhenti tepat di depanku. Kemudian berkata dengan suara yang cukup keras hingga didengar banyak orang. "Loh, mantan istri Mas Bayu sekarang sampai harus melamar kerja di kantor ini?" Beberapa karyawan mulai menoleh. Aku menggenggam map lamaran itu semakin erat. Aku belum menjawab sepatah kata pun. Namun aku bisa merasakan, hari ini akan menjadi hari yang paling memalukan dalam hidupku. Mantan istri bos datang melamar kerja. Tawa mereka membuat hatiku hancur. Aku menggenggam map lamaran itu semakin erat. Jari-jariku sampai memutih karena menahan rasa gugup. Puluhan pasang mata mulai mengarah kepadaku. Suasana lobi yang tadi ramai mendadak terasa begitu sunyi. Semua orang seolah menunggu apa yang akan terjadi. Maya masih berdiri di depanku. Senyumnya semakin lebar. Ia melirik Bayu yang berdiri beberapa meter di belakangnya. "Mas, ini benar mantan istrimu, kan?" Bayu tampak gelisah. Ia sempat membuka mulut, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Diamnya kembali menusuk hatiku. Aku masih berharap. Setidaknya kali ini ia berkata, "Tolong jangan mempermalukan Ningrum." Namun harapan itu kembali pupus. Bayu hanya mengalihkan pandangannya. Maya kembali menatapku. "Ningrum, aku dengar sekarang kamu sudah gak punya pekerjaan." Aku tersenyum tipis. "Iya? Lalu sekarang mau kerja di sini?" "Iya." Ia tertawa kecil. "Berani juga." Beberapa karyawan mulai saling berbisik. Kasihannya, itu mantan istrinya Pak Bayu. Dengar-dengar ditinggal karena gak bisa bikin suaminya betah. Kalimat itu terdengar jelas di telingaku. Dadaku terasa sesak. Namun aku memilih diam. Aku datang mencari pekerjaan, bukan mencari musuh. Resepsionis yang sejak tadi melayaniku tampak serba salah. "Bu?" "Iya?" "Mohon tunggu sebentar ya." Aku mengangguk pelan. Belum sempat resepsionis mengambil map lamaranku, Maya lebih dulu menyambarnya. Resepsionis itu terkejut. "Mbak Maya?" Maya membuka map itu tanpa izin. Ia melihat isi surat lamaran, fotokopi ijazah, dan daftar riwayat hidupku. Lalu ia tersenyum sinis. "Wah, pengalaman administrasi 10 tahun." Ia mengangkat map itu sedikit lebih tinggi. "Teman-teman, coba lihat. Mantan istri Mas Bayu mau melamar jadi staf administrasi." Beberapa orang mulai tersenyum canggung. Sebagian tampak tidak nyaman. Namun tidak ada yang berani menghentikannya. Aku mengulurkan tangan. "Mbak, tolong kembalikan map saya." Maya justru menariknya menjauh. "Kenapa? Malu?" Aku menggeleng. "Itu dokumen pribadi saya." Ia tertawa lagi. "Pribadi? Kalau mau kerja di sini ya harus siap dinilai." Aku mulai menarik napas panjang. Berusaha menenangkan diri. Aku tidak ingin kehilangan kendali. Saat itu Bayu akhirnya berjalan mendekat. "Sudahlah, Maya." Aku sempat berharap ia akan membelaku. Namun Bayu justru berkata, "Jangan bikin keributan di kantor." Hanya itu. Bukan meminta Maya berhenti. Bukan mengembalikan mapku. Yang ia pikirkan hanyalah nama baik kantor. Hatiku benar-benar hancur. Maya menyerahkan map itu kembali. Tetapi sebelum kulepas dari tangannya, ia berkata pelan tepat di depan wajahku. "Ningrum?" "Iya." "Kalau jadi aku nggak akan datang mempermalukan diri sendiri." Aku menatap matanya. "Aku datang untuk bekerja, bukan merebut siapapun." Senyumnya langsung memudar. Namun hanya sesaat. Ia kembali tersenyum sinis. "Bekerja? Kamu yakin? Lihat penampilanmu." Ia memandang sepatuku yang sudah mulai usang. Kemudian melihat tasku yang sederhana. "Lalu lihat kami." Ia menggandeng lengan Bayu. "Mas Bayu sekarang sudah naik jabatan. Dan aku sekretaris yang paling dipercaya di perusahaan ini.
Kalimat itu terdengar seperti sengaja ingin memperlihatkan bahwa ia telah memenangkan segalanya. Air mataku hampir jatuh. Tetapi kutahan sekuat tenaga. Aku tidak ingin menangis di depan mereka. Aku mengambil mapku kembali. Permisi. Aku hendak berjalan menuju ruang HRD. Namun Maya kembali menghadang langkahku. Sebentar. Apalagi? Ia menyilangkan kedua tangan. Lamaranmu nggak akan diterima. Aku mengernyit. Kenapa? Karena aku yang menentukan siapa yang boleh bekerja dekat Mas Bayu. Aku langsung terdiam. Berarti, bukan hanya rumah tanggaku yang telah direbut. Sekarang kesempatan mencari nafkah pun ingin ia hancurkan. Saat itulah terdengar suara lift khusus direksi terbuka. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun keluar bersama beberapa staf. Beliau sempat berjalan beberapa langkah. Namun tiba-tiba berhenti. Tatapannya langsung tertuju kepadaku. Beliau memperhatikan wajahku dengan sangat lama. Lalu perlahan mendekat sambil berbisik. Maaf, siapa nama ayah Anda? Pertanyaan itu membuat seluruh lobi mendadak sunyi. Maya yang sejak tadi tersenyum angkuh mulai terlihat bingung. Sementara Bayu, wajahnya perlahan berubah pucat. Siapa nama ayah Anda? Satu pertanyaan yang membuat seluruh lobi terdiam. Suasana di lobi mendadak berubah. Semua mata kini tertuju kepada pria berusia sekitar 60 tahun yang baru keluar dari lift khusus direksi. Beliau mengenakan setelan jas abu-abu yang sederhana namun berwibawa. Beberapa staf berjalan di belakangnya sambil membawa map dan tablet. Dari cara semua orang memberi salam, aku tahu beliau bukan orang sembarangan. Aku belum pernah melihat wajahnya. Namun tatapannya kepadaku terasa begitu berbeda. Bukan tatapan merendahkan. Bukan tatapan iba. Melainkan tatapan seseorang yang sedang berusaha mengingat sesuatu. Beliau berhenti tepat beberapa langkah di depanku. Dengan suara lembut beliau kembali bertanya. Maaf. Iya, Pak. Siapa nama ayah Anda? Aku sempat bingung. Mengapa beliau tiba-tiba menanyakan ayahku? Aku menjawab pelan. Almarhum Pak Darsono. Baru saja nama itu keluar dari mulutku. Wajah pria tersebut langsung berubah. Matanya membesar. Bibirnya sedikit bergetar. Darsono? Aku mengangguk. Iya, Pak. Beliau kembali bertanya. Darsono yang dulu tinggal di daerah Klaten? Dadaku mulai berdebar. Iya. Beliau menarik napas panjang. Ya Tuhan. Seluruh lobi menjadi sunyi. Maya mengerutkan dahinya. Bayu terlihat mulai gelisah. Beberapa karyawan saling berpandangan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pria itu menatapku lekat-lekat. Kamu? Putrinya Pak Darsono? Aku mengangguk. Iya, Pak. Beliau memejamkan mata beberapa detik. Seolah sedang menahan rasa haru. Lalu beliau mengulurkan tangannya. Perkenalkan. Saya Hendra. Dulu saya bekerja bersama ayahmu. Aku langsung terkejut. Bersama ayah? Beliau tersenyum tipis. Iya. Sudah lama sekali. Maya tiba-tiba menyela pembicaraan. Pak Hendra. Iya. Ibu ini hanya pelamar biasa. Mungkin Bapak salah orang. Pak Hendra perlahan menoleh. Tatapannya berubah serius. Siapa bilang saya salah? Maya mulai kehilangan senyumnya. Tapi, Pak Hendra memotong ucapannya. Saya tidak mungkin lupa wajah Pak Darsono. Lalu, wajah putrinya sangat mirip dengan beliau. Aku mulai merasakan bulu kuduku berdiri. Selama ini ayah hampir tidak pernah bercerita tentang masa lalunya. Beliau hanya mengatakan pernah bekerja di sebuah perusahaan besar sebelum akhirnya memilih hidup sederhana. Aku tidak pernah tahu perusahaan apa. Apalagi mengenal teman-temannya. Pak Hendra memandangku lagi. Maaf. Ayahmu masih. Aku menundukkan kepala. Sudah meninggal, Pak. Beliau langsung terdiam. Sorot matanya berubah sendu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku mengangguk pelan. Sudah 5 tahun. Pak Hendra menghela napas panjang. Saya benar-benar tidak tahu. Beliau lalu melihat map lamaran di tanganku. Kamu datang ke sini untuk apa? Saya melamar kerja, Pak. Mengapa? Aku tersenyum pahit. Saya butuh pekerjaan. Beliau kembali bertanya. Suamimu tidak bekerja? Aku terdiam. Belum sempat menjawab, Maya lebih dulu berkata. Pak, mereka sudah berpisah.
Dan sekarang Mas Bayu bersama saya. Nada bicaranya terdengar seperti sedang membanggakan kemenangan. Pak Hendra perlahan menoleh kepada Bayu. Benarkah? Bayu menundukkan kepala. Iya, Pak. Tatapan Pak Hendra berubah semakin tajam. Jadi, wanita yang dulu menemanimu berjuang sekarang justru berdiri di sini membawa map lamaran. Bayu tidak mampu menjawab. Pak Hendra mengambil map lamaran dari tanganku. Beliau membacanya dengan teliti. Sesekali beliau mengangguk. Lulusan baik. Pengalaman kerja juga bagus. Beliau menutup map itu. Kemudian memandang bagian HRD. Siapa kepala HRD hari ini? Seorang pria berkacamata segera maju. Saya, Pak. Tolong jadwalkan wawancara untuk Ibu Ningrum. Maya langsung terkejut. Tapi, Pak. Pak Hendra mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. Saya belum selesai. Ruangan kembali sunyi. Beliau lalu berkata dengan suara tenang namun tegas. Mulai detik ini, Ibu Ningrum adalah tamu saya. Tak seorang pun berani berbicara. Maya mulai terlihat panik. Ia tidak menyangka wanita yang beberapa menit lalu ia hina di depan seluruh karyawan. Kini justru mendapat perhatian langsung dari salah satu petinggi perusahaan. Namun, aku sama sekali belum mengetahui. Pak Hendra ternyata belum menceritakan alasan sebenarnya mengapa beliau begitu menghormati nama ayahku. Dan rahasia itu akan membuat seluruh direksi perusahaan berdiri memberi hormat kepada nama almarhum ayah. Pelakor itu masih tersenyum, tanpa tahu siapa sebenarnya ayahku. Seluruh lobi masih dipenuhi keheningan. Tak ada seorang pun yang berani berbicara setelah Pak Hendra mengatakan bahwa aku adalah tamunya. Aku sendiri masih berdiri memegang map lamaran dengan perasaan campur aduk. Aku datang hanya berharap mendapat kesempatan wawancara. Namun sekarang, semua orang justru memandangku dengan tatapan berbeda. Pak Hendra menoleh kepada kepala HRD. Pak Arif. Iya, Pak. Tolong siapkan ruang rapat kecil. Baik, Pak. Saya ingin berbicara dengan Ibu Ningrum. Siap, Pak. Aku sedikit gugup. Pak. Iya? Apa saya melakukan kesalahan? Beliau tersenyum hangat. Tidak. Saya hanya ingin memastikan satu hal. Apa itu? Apakah benar kamu putri Pak Darsono? Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Kami mulai berjalan menuju lift. Baru beberapa langkah. Maya kembali bersuara. Pak Hendra. Beliau berhenti. Ada apa? Maaf, Pak. Tapi saya rasa Bapak terlalu membesar-besarkan. Pak Hendra menatapnya tenang. Maksud Anda? Beliau hanya pelamar biasa. Lalu, kalaupun ayahnya dulu pernah bekerja di sini, itu kan sudah lama. Aku menundukkan kepala. Aku tidak ingin perdebatan terjadi karena diriku. Namun Pak Hendra justru tersenyum tipis. Nona Maya. Iya, Pak. Apakah Anda tahu siapa Pak Darsono? Maya menjawab cepat. Tidak. Nah, itulah bedanya. Jawaban singkat itu membuat Maya langsung terdiam. Bayu masih berdiri tanpa berani mendekat. Tatapan kami sempat bertemu. Aku melihat penyesalan di matanya. Tetapi penyesalan itu datang setelah semuanya terlambat. Kalau sejak dulu ia berani membelaku, mungkin aku tidak perlu berdiri di tempat ini sebagai seorang pelamar kerja. Saat lift terbuka, Pak Hendra mempersilahkanku masuk lebih dulu. Beberapa karyawan saling berbisik. Siapa sebenarnya Bu Ningrum? Nggak tahu. Tapi Pak Hendra sampai turun langsung. Berarti ayahnya pasti orang penting. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas. Aku justru semakin bingung. Ayahku hanya pria sederhana. Beliau berangkat kerja naik sepeda motor tua. Pulang sore dengan baju penuh debu. Aku tidak pernah melihat beliau hidup mewah. Jadi, mengapa semua orang mulai membicarakan beliau? Sesampainya di ruang rapat, Pak Hendra mempersilahkanku duduk. Beliau meminta sekretaris membuatkan teh hangat. Setelah pintu ditutup, beliau menatapku cukup lama. Ningrum. Iya, Pak. Ayahmu dulu tidak pernah bercerita tentang perusahaan ini. Aku menggeleng. Tidak pernah. Beliau hanya bilang pernah bekerja di kota. Pak Hendra tersenyum kecil. Itu memang sifat beliau. Maksud Bapak? Pak Darsono tidak pernah suka menceritakan jasanya. Aku mulai semakin penasaran.
Pak Hendra membuka sebuah lemari arsip. Beliau mengeluarkan album foto yang sudah mulai menguning. Perlahan beliau membukanya. Di halaman ketiga, aku langsung membeku. Di sana ada foto seorang pria muda mengenakan seragam proyek. Wajahnya sangat kukenal. Itu? Iya. Itu ayahmu. Air mataku langsung menggenang. Aku belum pernah melihat foto itu sebelumnya. Pak Hendra mengusap foto tersebut dengan penuh hormat. Foto ini diambil 25 tahun yang lalu. Waktu perusahaan ini hampir bangkrut. Aku memandang beliau. Apa hubungannya dengan ayah? Pak Hendra menarik napas panjang. Sangat besar. Beliau belum melanjutkan ceritanya. Saat itulah pintu ruang rapat diketuk. Tok tok. Masuk. Pak Arif masuk dengan wajah tegang. Maaf mengganggu, Pak. Ada apa? Seluruh direksi sudah datang. Mereka mendengar nama Pak Darsono. Lalu, mereka meminta Bapak segera membawa Bu Ningrum ke ruang rapat utama. Aku terkejut. Saya? Pak Arif mengangguk. Iya, Bu. Semua direksi ingin bertemu langsung dengan putri Pak Darsono. Dadaku langsung berdebar. Aku sama sekali belum memahami. Mengapa hanya karena mendengar nama ayahku? Seluruh jajaran direksi perusahaan sampai menghentikan aktivitas mereka. Dan beberapa menit lagi, aku akan mengetahui rahasia besar yang selama ini disimpan ayahku rapat-rapat, bahkan dariku sendiri. Seluruh direksi berdiri saat melihat foto ayahku. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku masih duduk di ruang rapat kecil bersama Pak Hendra ketika Pak Arif menyampaikan bahwa seluruh direksi ingin bertemu denganku. Aku sempat mengira ada kesalahan. Pak. Iya, Ningrum. Benarkah mereka ingin bertemu saya? Pak Hendra tersenyum pelan. Bukan hanya ingin bertemu. Lalu, mereka ingin memastikan sesuatu. Aku semakin bingung. Beberapa menit kemudian kami berjalan menuju ruang rapat utama. Ruangan itu berada di lantai paling atas. Sepanjang perjalanan, para karyawan yang berpapasan mulai memperhatikanku. Bisikan kembali terdengar. Itu dia. Putri Pak Darsono. Akhirnya datang. Aku benar-benar tidak mengerti. Sejak kecil ayah tidak pernah menceritakan apapun tentang perusahaan ini. Beliau selalu berkata, ayah hanya pegawai biasa. Kalimat itu selalu kupercaya. Sampai hari ini, pintu ruang rapat perlahan dibuka. Ruangan itu sangat besar. Di dalamnya duduk beberapa pria dan wanita berpakaian rapi. Mereka tampak berusia 50 hingga 60 tahun. Begitu Pak Hendra berkata, beliau adalah Ningrum. Semua orang langsung berdiri. Aku terkejut. Bapak, Ibu, saya hanya pelamar kerja. Tidak ada yang menjawab. Mereka justru menatapku dengan penuh haru. Seorang pria berambut putih berjalan menghampiri. Beliau memperhatikan wajahku beberapa detik. Lalu tersenyum. Kamu sangat mirip ayahmu. Air mataku mulai menggenang. Maaf. Bapak mengenal ayah? Beliau mengangguk. Bukan hanya mengenal. Kami berutang budi kepada beliau. Aku menoleh kepada Pak Hendra. Pak, sebenarnya ayah dulu bekerja sebagai apa? Pak Hendra membuka album foto yang tadi dibawanya. Beliau meletakkannya di atas meja. Semua direksi ikut mendekat. Pada salah satu foto terlihat bangunan pabrik yang masih sederhana. Di depan bangunan itu berdiri belasan orang. Salah satunya ayah. Pak Hendra menunjuk foto tersebut. 25 tahun lalu, perusahaan ini hampir tutup. Aku mendengarkan dengan saksama. Investor menarik dana. Mesin produksi rusak. Sebagian besar karyawan memilih keluar. Lalu ayah? Pak Hendra menarik napas panjang. Ayahmu tetap bertahan. Beliau melanjutkan. Pak Darsono bukan direktur. Bukan pemegang saham. Bukan manajer. Beliau hanya kepala teknisi. Aku sedikit terkejut. Kepala teknisi? Iya. Tetapi, beliau orang yang menyelamatkan perusahaan. Semua ruangan kembali hening. Pak Hendra mengambil sebuah map tua. Isinya penuh dokumen yang mulai menguning. Ini laporan kerusakan mesin utama. Beliau menyerahkannya kepadaku. Ayahmu bekerja hampir 3 hari tanpa pulang. Beliau memperbaiki mesin dengan alat seadanya. Kalau saat itu mesin gagal diperbaiki, perusahaan ini sudah tutup sejak puluhan tahun lalu. Air mataku langsung jatuh.
Aku tidak pernah tahu. Selama ini ayah selalu pulang larut malam. Bajunya penuh oli. Tangannya sering terluka. Saat kutanya, beliau hanya tersenyum. Namanya juga kerja, nak. Ternyata, beliau sedang berjuang menyelamatkan tempat ini. Seorang direktur wanita ikut berbicara. Ningrum. Iya, Bu. Setelah perusahaan kembali berdiri, ayahmu menolak hadiah besar. Aku membelalakan mata. Menolak. Beliau mengangguk. Direksi saat itu menawarkan rumah dinas, uang penghargaan, bahkan kenaikan jabatan. Lalu, beliau menolak semuanya. Aku semakin tidak percaya. Kenapa? Pak Hendra tersenyum haru. Jawaban ayahmu sampai hari ini masih kami ingat. Beliau memejamkan mata sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang ternyata dihafalnya di luar kepala. Saya bekerja bukan untuk mencari pujian. Saya hanya menjalankan tanggung jawab saya. Air mataku tidak bisa lagi dibendung. Kalimat itu, persis seperti nasihat yang sering ayah ucapkan kepadaku. Di luar ruang rapat, Maya mulai gelisah. Ia melihat beberapa direksi masuk satu persatu. Namun tidak ada seorang pun memanggilnya. Bayu yang berdiri di lorong mulai bertanya-tanya. Kenapa semua direksi berkumpul? Maya mencoba tersenyum. Mungkin cuma rapat biasa. Namun dalam hatinya, ia mulai merasa takut. Kembali di ruang rapat, Pak Hendra membuka satu map terakhir. Ningrum. Iya, Pak. Masih ada satu dokumen yang belum pernah kami tunjukkan kepada siapapun. Apa itu? Beliau mengeluarkan sebuah surat keputusan lama. Di bagian bawahnya terdapat tanda tangan seluruh pendiri perusahaan. Dan tepat di tengah halaman, tertulis nama ayahku dengan huruf tebal. Pak Hendra memandangku dengan mata berkaca-kaca. Hari ini, kami ingin menunaikan janji yang dulu belum sempat kami tepati kepada almarhum ayahmu. Aku membeku. Aku sama sekali belum mengetahui janji apa yang dimaksud. Dan ternyata, janji itulah yang akan membuat Maya kehilangan senyum untuk selamanya. Janji yang belum sempat ditepati untuk ayahku. Aku masih memegang surat keputusan lama itu. Tanganku bergetar. Nama Pak Darsono tertulis jelas di bagian tengah dokumen dengan tinta yang mulai memudar. Aku mengusap nama itu perlahan. Entah kenapa, dadaku terasa sesak. Selama ini aku hanya mengenal ayah sebagai pria sederhana yang selalu pulang dengan baju penuh oli. Beliau tidak pernah bercerita bahwa jasanya begitu besar bagi perusahaan ini. Pak Hendra berdiri dari kursinya. Beliau berjalan menuju jendela ruang rapat. Ningrum. Iya, Pak. 25 tahun lalu, kami semua masih muda. Beliau tersenyum kecil. Perusahaan ini hampir bangkrut. Semua orang panik. Investor pergi. Ban mulai menagih pinjaman. Sebagian besar karyawan memilih mengundurkan diri. Aku hanya mendengarkan. Yang bertahan, hanya sedikit. Lalu ayah termasuk salah satunya? Pak Hendra mengangguk. Iya. Bahkan beliau orang pertama yang datang setiap pagi. Dan orang terakhir yang pulang. Salah seorang direktur lain ikut berbicara. Ningrum. Iya, Pak. Ayahmu sering membawa bekal nasi bungkus. Agar uangnya tidak habis. Aku langsung teringat. Dulu ibu memang selalu membungkuskan nasi sederhana untuk ayah. Kadang hanya nasi, tempe, dan sambal. Aku tidak pernah tahu bahwa di balik kesederhanaan itu, ayah sedang mempertahankan tempat kerja yang hampir runtuh. Pak Hendra kembali membuka map tua. Di dalamnya terdapat sebuah amplop coklat yang sudah mulai usang. Beliau menyerahkannya kepadaku. Apa ini, Pak? Buka saja. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat cek penghargaan yang nominalnya sudah pudar dimakan usia. Namun di bagian belakang ada tulisan tangan ayah. Tulisan itu berbunyi, "Terima kasih atas penghargaan ini. Tetapi saya tidak bisa menerimanya. Gunakan uang ini untuk membayar gaji teman-teman yang masih bertahan." Air mataku langsung mengalir deras. Aku memejamkan mata. Ya Allah. Ayah. Ruangan kembali sunyi. Beberapa direksi ikut mengusap mata mereka. Pak Hendra berkata lirih. Sejak hari itu, kami berjanji. Kalau suatu hari keluarga Pak Darsono datang, kami akan membalas semua kebaikan beliau. Aku mengangkat wajah. Kenapa baru sekarang, Pak? Beliau menunduk.
Kami mencari beliau. Tetapi beberapa tahun setelah perusahaan pulih, ayahmu memilih pensiun lebih awal. Beliau pindah tanpa meninggalkan alamat. Kami kehilangan jejak. Dadaku kembali terasa sesak. Ayah memang tidak pernah suka dipuji. Beliau selalu menghindari sorotan. Saat suasana masih dipenuhi rasa haru, pintu ruang rapat diketuk. Tok tok. Masuk. Seorang sekretaris masuk dengan wajah tegang. Maaf mengganggu. Ada apa? Bu Maya meminta izin masuk. Pak Hendra mengernyit. Untuk apa? Katanya ada urusan penting. Beliau sempat terdiam beberapa detik. 5 menit. Silakan. Pintu kembali terbuka. Maya masuk dengan langkah penuh percaya diri. Ia masih mengenakan senyum tipis. Namun begitu melihat seluruh direksi duduk mengelilingiku, senyumnya perlahan memudar. Ia tampak bingung. Maaf, Pak. Saya tidak tahu sedang ada rapat. Pak Hendra menjawab singkat. Duduk. Maya duduk perlahan. Tatapannya terus mengarah kepadaku. Mungkin ia masih belum percaya mengapa seorang pelamar kerja bisa berada di ruang direksi. Pak Hendra memandang Maya dengan tenang. Nona Maya. Iya, Pak. Tadi pagi Anda mengatakan Ibu Ningrum tidak pantas bekerja di perusahaan ini. Maya langsung gugup. Saya hanya bercanda. Pak Hendra menggeleng. Di perusahaan ini, kami tidak pernah menganggap penghinaan sebagai candaan. Ruangan kembali sunyi. Bayu yang berdiri di luar pintu mulai terlihat gelisah. Pak Hendra kemudian mengambil album foto lama. Beliau membukanya tepat di halaman yang berisi foto ayah. Lalu beliau mengangkat foto itu agar Maya bisa melihatnya. Kenal orang ini? Maya menggeleng. Tidak, Pak. Pak Hendra tersenyum tipis. Mulai hari ini, Anda sebaiknya mengenalnya. Itu adalah Pak Darsono. Orang yang membuat perusahaan ini tetap berdiri sampai sekarang. Maya mulai kehilangan warna di wajahnya. Namun, ia masih belum mengetahui satu fakta yang jauh lebih mengejutkan. Fakta yang akan membuat seluruh karyawan berdiri memberi hormat kepadaku. Dan membuat Bayu akhirnya menyadari siapa wanita yang telah ia sia-siakan. Seluruh karyawan terdiam saat Pak Hendra mengungkap jasa besar ayahku. Ruangan direksi mendadak sunyi. Maya masih duduk dengan wajah tegang. Tatapannya bergantian melihatku dan foto lama yang sedang dipegang Pak Hendra. Ia tampak berusaha tersenyum. Namun senyum itu mulai terlihat dipaksakan. Sementara aku sendiri masih belum percaya dengan semua yang kudengar sejak pagi. Ayah, pria yang selama ini ku kenal sederhana, ternyata pernah menjadi bagian penting dari perusahaan sebesar ini. Pak Hendra meletakkan album foto di atas meja. Beliau memandang Maya dengan tenang. Nona Maya. Iya, Pak. Anda tahu kenapa perusahaan ini masih berdiri sampai sekarang? Maya menggeleng. Saya tidak tahu. Pak Hendra mengambil napas panjang. 25 tahun lalu, pabrik utama kami mengalami kerusakan total. Produksi berhenti. Pesanan menumpuk. Investor hampir menarik seluruh modal. Ruangan kembali hening. Kalau saat itu mesin tidak hidup kembali. Lebih dari 1.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Aku menggenggam mapku semakin erat. Pak Hendra kemudian menunjuk foto ayahku. Orang inilah yang bertahan 3 hari 3 malam tanpa pulang. Beliau tidur di lantai bengkel. Makan hanya sekali sehari. Dan terus memperbaiki mesin yang dianggap mustahil diperbaiki. Air mataku mulai mengalir. Aku teringat. Dulu ayah pernah pulang dengan kedua tangan penuh luka. Aku menangis melihatnya. Namun ayah hanya tersenyum sambil berkata, namanya juga kerja, nak. Kini aku baru tahu, luka-luka itu bukan luka biasa, melainkan saksi perjuangan yang menyelamatkan ribuan keluarga. Seorang direktur wanita ikut berbicara. Ningrum. Iya, Bu. Waktu mesin itu akhirnya hidup. Seluruh karyawan menangis. Bahkan pendiri perusahaan memeluk ayahmu. Aku menutup mulutku. Air mataku semakin deras. Ayah tidak pernah menceritakan semua itu. Tidak pernah sekalipun. Pak Hendra kembali berkata, Pak Darsono hanya meminta satu hal. Aku mengangkat wajah. Apa itu, Pak? Beliau tersenyum haru. Beliau meminta agar seluruh bonus yang akan diberikan kepadanya dibagikan kepada para karyawan yang gajinya tertunda. Ruangan kembali dipenuhi keheningan.
Maya mulai menundukkan kepala. Ia terlihat tidak nyaman. Sementara Bayu yang berdiri di luar ruang rapat hanya mampu memejamkan mata. Pak Hendra kemudian menekan tombol interkom. Bu Rina. Iya, Pak. Tolong umumkan kepada seluruh kepala divisi agar berkumpul di aula dalam 15 menit. Baik, Pak. Aku langsung menoleh. Pak. Ada apa? Beliau tersenyum. Ada janji yang harus kami tepati. Apa maksud Bapak? Selama puluhan tahun, kami mencari keluarga Pak Darsono. Hari ini akhirnya kami menemukannya. Dadaku kembali berdebar. Tak lama kemudian kami berjalan menuju aula perusahaan. Ratusan karyawan mulai memenuhi ruangan. Sebagian masih belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Maya berjalan di belakang dengan wajah semakin pucat. Bayu sama sekali tidak berani mendekatiku. Ia hanya menundukkan kepala sepanjang jalan. Setelah semua berkumpul, Pak Hendra naik ke atas panggung. Beliau memegang mikrofon. Selamat siang. Seluruh ruangan langsung hening. Hari ini saya ingin memperkenalkan seseorang. Beliau menoleh ke arahku. Ningrum. Silakan naik. Aku melangkah pelan ke atas panggung. Kakiku terasa lemas. Aku sama sekali tidak siap menjadi pusat perhatian. Pak Hendra melanjutkan. Banyak dari kalian yang mungkin tidak mengenal nama Pak Darsono. Tetapi, kalau hari ini kalian masih bekerja di perusahaan ini, itu salah satunya karena pengorbanan beliau. Beberapa karyawan mulai saling berpandangan. Suasana berubah menjadi sangat serius. Pak Hendra mengangkat foto ayahku tinggi-tinggi. Dan perempuan yang berdiri di samping saya adalah putri beliau. Seluruh aula mendadak sunyi. Aku melihat wajah Maya berubah pucat. Matanya membelalak. Ia menoleh ke arah Bayu. Sementara Bayu hanya mampu menundukkan kepala dengan wajah penuh penyesalan. Namun, Pak Hendra belum selesai berbicara. Beliau masih menyimpan satu rahasia terbesar tentang ayahku. Rahasia yang selama ini bahkan tidak pernah diketahui oleh seluruh karyawan perusahaan. Dan saat rahasia itu diungkap, Maya akan benar-benar kehilangan semua kesombongannya. Pelakor itu membeku saat Pak Hendra mengungkap siapa ayahku sebenarnya. Aku berdiri di atas panggung dengan kedua tangan saling menggenggam. Ratusan pasang mata tertuju kepadaku. Belum pernah seumur hidup aku berada dalam situasi seperti ini. Beberapa jam yang lalu, aku datang ke gedung ini hanya sebagai seorang pelamar kerja. Aku bahkan sempat dihina di depan semua orang. Namun sekarang, aku berdiri di hadapan seluruh karyawan bersama jajaran direksi. Semuanya terasa seperti mimpi. Pak Hendra masih memegang foto almarhum ayahku. Beliau memandang seluruh hadirin. 15 tahun yang lalu, perusahaan ini mengadakan rapat luar biasa. Isi rapat itu hanya satu. Bagaimana cara membalas jasa Pak Darsono? Ruangan kembali sunyi. Tetapi, beliau menolak semua penghargaan. Tidak mau menerima bonus. Tidak mau menerima jabatan. Tidak mau menerima rumah dinas. Aku menundukkan kepala. Air mataku mulai mengalir. Kalau saja ayah masih hidup, beliau pasti akan tersenyum melihat semua orang mengenangnya hari ini. Pak Hendra kemudian mengeluarkan sebuah kotak bludru hitam dari atas meja. Beliau membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah pin emas berbentuk roda gigi dan selembar piagam yang sudah dibingkai. Beliau mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini adalah penghargaan tertinggi perusahaan. Penghargaan ini dibuat khusus, tetapi tidak pernah berhasil kami serahkan. Semua orang memperhatikan dengan serius. Karena selama ini, tak seorang pun mengetahui bahwa perusahaan pernah menyiapkan penghargaan tersebut. Pak Hendra menoleh kepadaku. Ningrum. Iya, Pak. Hari ini, izinkan kami menyerahkan penghargaan itu kepada keluarga almarhum Pak Darsono. Beliau menyerahkan kotak bludru itu kepadaku. Tanganku langsung gemetar. Aku memegangnya dengan kedua tangan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Terima kasih, Pak. Seharusnya ayah yang menerima ini. Pak Hendra tersenyum haru. Saya yakin, beliau juga sedang melihat dari tempat terbaik. Suasana aula berubah sangat emosional. Beberapa karyawan terlihat mengusap mata. Mereka mulai memahami bahwa perempuan yang sejak pagi dihina di lobi ternyata adalah putri dari orang yang telah berjasa menyelamatkan mata pencaharian mereka. Di barisan belakang, Maya mulai kehilangan keseimbangan.
Ia memegang sandaran kursi. Wajahnya pucat. Tatapannya terus tertuju kepadaku. Mungkin ia sedang mengingat semua kalimat yang tadi pagi ia lontarkan. Kalau mau kerja jadi cleaning service saja. Jangan mempermalukan diri sendiri. Kini, setiap kalimat itu seolah kembali menghantam dirinya sendiri. Pak Hendra kembali berbicara. Sebelum acara ini selesai, ada satu dokumen lagi yang ingin saya bacakan. Beliau mengambil map merah tua. 15 tahun yang lalu, seluruh pendiri perusahaan menandatangani surat keputusan ini. Beliau membuka halaman terakhir. Isinya menyatakan bahwa keluarga Pak Darsono akan selalu menjadi keluarga kehormatan perusahaan. Seluruh aula kembali hening. Aku membelalakan mata. Aku sama sekali tidak pernah mengetahui adanya surat itu. Pak Hendra melanjutkan. Artinya, selama perusahaan ini berdiri, pintu perusahaan akan selalu terbuka bagi keluarga beliau. Tepuk tangan langsung memenuhi aula. Bayu yang berdiri di samping Maya perlahan menutup wajahnya. Air matanya mulai jatuh. Ia mengingat kembali bagaimana ia membiarkan istrinya dipermalukan beberapa jam sebelumnya. Kalau saja ia membela Ningrum sejak awal, mungkin hari ini ia tidak akan dipenuhi rasa bersalah sebesar ini. Maya akhirnya berdiri. Dengan langkah pelan ia berjalan ke depan. Semua orang memperhatikannya. Ia berhenti beberapa langkah di depanku. Lalu, dengan suara yang bergetar ia berkata, Ningrum. Aku menatapnya tenang. Iya. Aku. Minta maaf. Air matanya mulai mengalir. Aku tidak tahu siapa ayahmu. Aku menggeleng pelan. Bukan itu masalahnya. Maya terdiam. Aku melanjutkan. Kalau ayahku memang orang biasa sekalipun, kamu tetap tidak berhak merendahkan siapapun. Seluruh aula kembali sunyi. Kalimat itu membuat banyak karyawan menundukkan kepala. Karena mereka sadar. Yang salah bukan karena Maya tidak mengenal ayahku. Yang salah adalah ia merasa berhak menghina seseorang hanya karena penampilannya. Pak Hendra menatapku dengan bangga. Beliau tersenyum lalu berkata, itulah sifat yang diwariskan Pak Darsono. Menjaga harga diri tanpa merendahkan orang lain. Aku mengusap air mata. Hari itu, aku merasa ayah benar-benar hadir di sampingku. Namun, acara belum benar-benar selesai. Karena setelah seluruh karyawan bubar, Bayu meminta waktu berbicara empat mata denganku. Dan pertemuan itulah yang akan menentukan apakah aku akan memaafkannya atau memilih menutup selamanya pintu masa lalu. Aku menyesal, kata suamiku. Tapi lukaku terlalu dalam. Acara di aula akhirnya selesai. Satu persatu karyawan mulai kembali ke divisi masing-masing. Namun suasana perusahaan sudah tidak sama lagi. Orang-orang yang tadi pagi hanya memandangku sebagai pelamar kerja kini menghampiriku dengan senyum penuh hormat. Bu Ningrum, selamat ya. Terima kasih. Bapak Darsono benar-benar orang hebat. Aku hanya tersenyum sambil menahan air mata. Semua pujian itu bukan untukku. Semuanya adalah milik ayah. Kalau saja beliau masih hidup, pasti beliau akan merasa malu menjadi pusat perhatian. Karena ayah memang tidak pernah menyukai pujian. Saat aku hendak meninggalkan aula, terdengar suara pelan memanggilku. Ningrum. Aku berhenti. Suara itu sangat kukenal. Aku menoleh. Bayu berdiri beberapa meter di belakangku. Tidak ada lagi jas yang tadi pagi membuatnya terlihat percaya diri. Kini bahunya tampak lunglai. Tatapannya dipenuhi penyesalan. Ningrum, boleh bicara sebentar? Aku terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Baik. Kami berjalan menuju taman kecil di belakang gedung perusahaan. Tempat itu cukup sepi. Hanya terdengar suara angin dan gemericik air dari kolam hias. Bayu berdiri cukup jauh dariku. Seolah ia merasa tidak pantas mendekat. Beberapa saat kami hanya saling diam. Akhirnya Bayu membuka pembicaraan. Aku minta maaf. Aku tidak menjawab. Ia kembali berkata, aku benar-benar minta maaf. Kamu gak pantas diperlakukan seperti tadi pagi. Aku menarik napas panjang. Mas? Iya? Kamu tahu apa yang paling menyakitkan buatku? Bayu menggeleng pelan. Apa? Bukan saat Maya menghina aku. Lalu? Saat kamu memilih diam. Bayu langsung menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. Aku melihat semuanya, Mas. Kamu ada di sana. Kamu mendengar semua hinaan itu.
Tapi kamu memilih membiarkan. Bayu mengusap wajahnya. Aku takut terjadi keributan. Aku tersenyum pahit. Jadi, nama baik kantor lebih penting daripada harga diri istrimu. Bayu tidak mampu menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata lirih. Ningrum? Iya. Aku bodoh. Aku terlalu mudah dipengaruhi Maya. Aku terlalu sering mendengar omongan ibu. Sampai aku lupa siapa orang yang selalu ada di sampingku. Air mataku ikut menggenang. Aku teringat masa-masa ketika Bayu baru merintis karir. Gajinya kecil, sering lembur. Aku menjahit baju tetangga sampai larut malam untuk membantu kebutuhan rumah. Namun semua itu seolah hilang begitu saja dari ingatannya. Bayu mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasnya. Ningrum. Apa itu? Surat. Surat apa? Aku sudah mengakhiri hubunganku dengan Maya. Aku langsung membeku. Kamu serius? Bayu mengangguk. Tadi setelah acara selesai, aku sadar. Perempuan yang selama ini aku banggakan justru membuatku kehilangan orang yang paling tulus. Aku memejamkan mata. Hatiku tidak lagi dipenuhi amarah, tetapi juga belum mampu mempercayainya. Mas. Iya. Aku senang kamu berubah. Terima kasih. Tapi, Bayu langsung menatapku. Kamu belum bisa memaafkanku? Aku menggeleng pelan. Bukan. Lalu? Aku sudah memaafkanmu. Wajah Bayu sedikit berbinar. Namun aku melanjutkan. Memaafkan? Tidak berarti semua luka langsung hilang. Senyumnya perlahan memudar. Ia memahami maksudku. Saat itu ponsel Bayu berdering. Nama Maya muncul di layar. Bayu memandangku. Aku berkata pelan. Angkat saja. Bayu mengangkat telepon menggunakan pengeras suara. Suara Maya terdengar panik. Mas. Iya. Aku baru dipanggil HD. Lalu? Mereka bilang aku dinonaktifkan sementara. Bayu menutup mata. Maya? Semua ini akibat ulahmu sendiri. Telepon langsung terdiam. Beberapa detik kemudian terdengar suara tangis Maya. Mas? Tolong bantu aku. Namun Bayu menjawab dengan tenang. Kali ini, kamu harus bertanggung jawab sendiri. Telepon pun ditutup. Aku memandang Bayu. Untuk pertama kalinya, ia berani mengambil keputusan tanpa berlindung di balik siapapun. Namun, aku masih belum mengetahui. Di saat yang sama, Bu Sulastri ternyata sedang menuju kantor. Beliau datang dengan membawa kemarahan. Beliau belum tahu bahwa seluruh perusahaan kini mengetahui siapa sebenarnya ayahku. Dan kedatangannya akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ibu mertuaku datang memaki, tapi pulang dengan wajah penuh penyesalan. Aku masih berdiri di taman belakang kantor. Percakapanku dengan Bayu baru saja selesai. Meski ia sudah meminta maaf dan mengakhiri hubungannya dengan Maya, hatiku belum benar-benar pulih. Luka yang ditinggalkan selama berbulan-bulan tidak mungkin sembuh hanya dengan beberapa kalimat penyesalan. Aku menarik napas panjang. Mas. Iya, Ningrum. Aku senang kamu mulai berubah. Tapi aku butuh waktu. Bayu mengangguk pelan. Aku mengerti. Belum sempat kami melanjutkan pembicaraan, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari arah lobi. Seorang satpam berlari kecil. Pak Bayu? Iya. Ibu Anda datang. Bayu langsung menoleh. Ibu? Tak lama kemudian kulihat Bu Sulastri berjalan cepat menuju kami. Wajahnya merah. Napasnya memburu. Beliau bahkan belum menyadari kalau beberapa karyawan sedang memperhatikannya. Begitu berada di depan kami, beliau langsung menunjuk wajahku. Ningrum? Aku menatapnya tenang. Iya, Bu. Kamu puas sekarang? Aku mengernyit. Maksud ibu? Kamu sengaja mempermalukan Bayu di kantor. Aku menghela napas. Bu, saya tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Tapi sekarang semua orang membicarakan keluarga kita. Suara Bu Sulastri cukup keras hingga membuat beberapa karyawan berhenti berjalan. Mereka mulai memperhatikan. Bayu mencoba menenangkan ibunya. Bu, tolong jangan di sini. Namun Bu Sulastri justru semakin emosi. Kamu diam? Lihat apa yang dilakukan perempuan ini. Sejak dia datang, kantor jadi ribut. Aku masih berusaha menahan diri.
Ibu. Iya. Saya datang hanya untuk melamar kerja. Kalau tadi tidak ada yang menghina saya, semua ini tidak akan terjadi. Bu Sulastri terdiam sesaat. Namun egonya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Saat suasana mulai memanas, Pak Hendra keluar dari gedung bersama beberapa direktur. Beliau melihat kami dari kejauhan. Ada apa ini? Semua orang langsung menoleh. Pak Hendra berjalan mendekat. Begitu melihat Bu Sulastri menunjuk-nunjuk wajahku, raut wajahnya berubah serius. Maaf, Ibu. Iya? Ada masalah? Bu Sulastri menjawab dengan nada tinggi. Ini urusan keluarga. Pak Hendra mengangguk pelan. Betul. Tapi sekarang juga menjadi urusan perusahaan. Bu Sulastri terlihat bingung. Maksud Bapak? Pak Hendra menatapnya tenang. Ibu sedang berbicara kepada putri orang yang sangat berjasa bagi perusahaan ini. Dan ibu sedang melakukannya di lingkungan perusahaan. Suasana kembali sunyi. Bu Sulastri mulai kehilangan keberaniannya. Beliau memandang sekeliling. Baru saat itu beliau menyadari, puluhan karyawan sedang memperhatikannya. Beberapa bahkan sudah mengetahui seluruh kisah tentang ayahku. Pak Hendra kembali berkata, Bu. Iya. Kalau bukan karena almarhum Pak Darsono, mungkin perusahaan ini sudah tutup sejak puluhan tahun lalu. Dan mungkin, anak ibu tidak akan pernah bekerja di sini. Kalimat itu membuat Bu Sulastri membeku. Tangannya perlahan turun. Tatapannya berubah kosong. Air mata mulai memenuhi mata Bu Sulastri. Beliau memandangku cukup lama. Ningrum? Iya, Bu. Ibu? Tidak tahu. Aku tersenyum tipis. Bukan karena ibu tidak tahu siapa ayah saya. Beliau mengangkat wajah. Lalu? Karena sejak awal, ibu tidak pernah mau mengenal saya. Kalimat itu membuat Bu Sulastri langsung menangis. Beliau menutup wajahnya. Ibu salah. Sangat salah. Beberapa karyawan yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu mulai saling berpandangan. Mereka melihat sendiri bagaimana seorang ibu yang dulu begitu keras akhirnya menangis di depan menantu yang pernah ia hina. Bayu ikut mengusap air matanya. Ia memegang bau ibunya. Bu. Iya. Kita yang salah. Kita terlalu sering menyakiti Ningrum. Bu Sulastri hanya mengangguk sambil menangis. Pak Hendra kemudian memandangku. Ningrum. Iya, Pak. Besok pagi ada rapat direksi. Ada satu keputusan penting. Apa itu? Beliau tersenyum. Seluruh direksi sudah sepakat. Kami ingin menawarkan posisi yang dulu pernah dipegang ayahmu. Aku langsung terkejut. Saya? Pak Hendra mengangguk. Iya. Bukan karena kamu putrinya. Tetapi karena kami percaya, kejujuran yang diwariskan ayahmu ada dalam dirimu. Dadaku kembali berdebar. Aku sama sekali tidak menyangka. Aku datang sebagai pelamar kerja yang dihina. Kini justru ditawari posisi terhormat di perusahaan yang pernah diselamatkan oleh ayahku. Namun, aku belum memberikan jawaban. Karena sebelum memulai hidup baru, aku harus mengambil satu keputusan terbesar dalam hidupku. Apakah aku akan menerima pekerjaan itu? Atau memilih meninggalkan semua kenangan yang pernah menghancurkan hatiku? Aku ditawari posisi terhormat, tapi keputusanku membuat semua orang terdiam. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Ucapan Pak Hendra terus terngiang di kepalaku. Kami ingin menawarkan posisi yang dulu pernah dipegang ayahmu. Kalimat itu membuatku terus memandang foto ayah yang kusimpan di dompet. Aku tersenyum tipis. Yah, kalau ayah masih ada, apa yang akan ayah lakukan? Seperti biasa, tidak ada jawaban. Namun aku teringat satu nasihat yang selalu beliau ulang sejak aku kecil. Kalau bekerja, jangan mengejar jabatan. Kejarlah kepercayaan. Aku memejamkan mata. Nasihat itu membuat hatiku sedikit lebih tenang. Keesokan paginya aku kembali datang ke perusahaan. Kali ini langkahku jauh berbeda. Kemarin aku datang dengan rasa takut. Hari ini aku datang dengan kepala tegak. Bukan karena semua orang kini mengenalku, melainkan karena aku akhirnya mengenal siapa diriku sendiri. Begitu memasuki lobi, suasana langsung berubah. Satpam yang kemarin hanya mengangguk kini menyapaku dengan ramah. Selamat pagi, Bu Ningrum. Pagi. Resepsionis yang kemarin menyaksikan aku dipermalukan langsung berdiri. Silakan, Bu.
Pak Hendra sudah menunggu. Aku hanya membalas dengan senyum sederhana. Di sisi lain lobi, aku melihat Maya sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam kardus. Meja kerjanya sudah kosong. Beberapa rekan kerja hanya memperhatikannya dari kejauhan. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi kesombongan. Saat mata kami bertemu, Maya langsung menundukkan kepala. Ningrum? Aku menghampirinya. Iya? Aku tahu. Permintaan maafku mungkin tidak akan menghapus semua kesalahanku. Aku diam. Maya melanjutkan. Aku iri sama kamu. Aku sedikit terkejut. Iri? Iya. Mas Bayu dulu selalu bercerita kalau kamu perempuan yang sabar. Aku ingin menang. Aku ingin punya semua yang kamu miliki. Tapi akhirnya aku kehilangan semuanya. Aku menghela napas panjang. Kesalahanmu bukan karena mencinta Bayu. Maya mengangkat wajahnya. Lalu, karena kamu memilih menyakiti orang lain demi kebahagiaanmu. Air mata Maya kembali jatuh. Aku mengerti. Tak lama kemudian Pak Hendra datang. Ningrum. Iya, Pak. Rapat akan dimulai. Kami menuju ruang direksi. Semua anggota direksi sudah duduk. Begitu aku masuk, mereka kembali berdiri menyambutku. Aku merasa tidak enak. Bapak, Ibu, silakan duduk saja. Pak Hendra tersenyum. Hari ini kami ingin menyampaikan keputusan resmi. Beliau menyerahkan sebuah map kepadaku. Aku membukanya perlahan. Di halaman pertama tertulis jelas. Surat penawaran kerja. Aku membaca setiap barisnya. Posisi yang ditawarkan bukan sekadar staf administrasi, melainkan supervisor operasional, posisi yang dahulu pernah dipegang ayahku sebelum beliau memilih kembali menjadi kepala teknisi agar bisa bekerja lebih dekat dengan para karyawan. Tanganku mulai gemetar. Pak. Iya? Saya merasa belum pantas. Pak Hendra tersenyum. Itulah alasan kami memilihmu. Aku mengernyit. Maksud Bapak? Orang yang merasa paling pantas biasanya justru paling berbahaya. Tapi orang yang terus belajar akan menjadi pemimpin yang baik. Ruangan dipenuhi anggukan para direksi. Aku menarik napas panjang. Terima kasih atas kepercayaannya. Tapi, semua langsung menatapku. Ada satu permintaan saya. Pak Hendra tersenyum. Silakan. Saya bersedia bekerja di perusahaan ini. Tetapi saya ingin memulai dari bawah. Ruangan mendadak sunyi. Pak Hendra terlihat terkejut. Dari bawah? Aku mengangguk. Saya ingin diterima karena kemampuan saya. Bukan karena nama ayah saya. Kalau suatu hari nanti saya memang layak menjadi supervisor, biarkan saya mencapainya dengan kerja keras. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Lalu, seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan. Pak Hendra tersenyum bangga. Ningrum, hari ini saya benar-benar melihat Pak Darsono hidup kembali dalam dirimu. Air mataku mengalir. Aku hanya berharap, dimanapun ayah berada, beliau bangga melihat putrinya. Namun tanpa kusadari, di luar ruang rapat, Bayu sedang membawa sebuah map berisi surat yang akan mengubah hidup kami berdua. Surat itu bukan surat permintaan maaf. Bukan pula surat lamaran. Melainkan, surat gugatan yang membuatku harus mengambil keputusan paling berat dalam hidupku. Surat yang diberikan Bayu membuat duniaku kembali terguncang. Tepuk tangan di ruang direksi perlahan berhenti. Aku masih memegang surat penawaran kerja yang baru saja kuterima. Hatiku dipenuhi rasa syukur. Bukan karena jabatan yang ditawarkan, melainkan karena akhirnya ada orang yang menghargai kemampuan dan kejujuran yang selama ini diajarkan ayah. Aku menarik napas panjang. Terima kasih, Pak. Pak Hendra tersenyum hangat. Selamat bergabung kembali, Ningrum. Aku mengangguk pelan. Insya Allah saya akan bekerja sebaik mungkin. Setelah rapat selesai, aku berjalan keluar membawa map berisi surat penawaran kerja. Baru beberapa langkah keluar dari ruang direksi, kulihat Bayu sudah menungguku di lorong. Wajahnya terlihat sangat pucat. Di tangannya ada sebuah map coklat. Ningrum. Iya, Mas. Aku boleh bicara sebentar? Aku mengangguk. Silakan. Kami duduk di ruang tamu kecil yang berada di dekat taman perusahaan. Beberapa saat kami hanya saling diam. Bayu tampak sangat gugup. Tangannya terus meremas map yang dibawanya. Akhirnya ia mengulurkan map itu kepadaku. Ini untukmu. Aku menerimanya.
Apa ini? Buka saja. Perlahan kubuka map tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen. Aku membaca halaman pertama. Tanganku langsung gemetar. Surat gugatan cerai. Dadaku terasa sesak. Aku memandang Bayu. Mas? Iya? Ini? Bayu menundukkan kepala. Surat itu sebenarnya sudah aku ajukan 3 minggu yang lalu. Air mataku mulai menggenang. 3 minggu? Iya. Aku berniat menyelesaikan semuanya. Tapi, sebelum sidang pertama berlangsung, semua kejadian hari ini terjadi. Aku kembali membaca surat itu. Nama kami tertulis jelas. Hatiku seperti kembali diiris. Bayu mengusap wajahnya. Ningrum. Iya. Aku sudah mencabut gugatan itu. Aku langsung mengangkat kepala. Mencabut? Iya. Aku sadar. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku menarik napas panjang. Mas, kamu sadar setelah tahu siapa ayahku? Bayu langsung menggeleng keras. Tidak. Lalu? Aku sadar saat melihat bagaimana semua orang menghormati ayahmu. Aku baru mengerti. Selama ini aku justru menyanyiakan perempuan yang dibesarkan oleh laki-laki sehebat itu. Air mataku kembali jatuh. Kalimat itu terdengar tulus. Namun luka di hatiku masih terlalu dalam. Aku menutup kembali map tersebut. Mas. Iya. Aku menghargai kejujuranmu. Tapi, Bayu menatapku penuh harap. Aku belum siap kembali. Wajahnya perlahan tertunduk. Aku mengerti. Bukan karena aku membencimu. Lalu? Karena aku baru saja belajar berdiri lagi. Aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri untuk kedua kalinya. Bayu menitikkan air mata. Aku akan menunggu. Aku menggeleng pelan. Jangan menunggu. Kalau memang kamu ingin berubah, berubahlah karena Allah dan karena dirimu sendiri. Bukan karena aku. Bayu hanya mampu mengangguk. Saat kami hendak berdiri, Pak Hendra datang menghampiri. Ningrum. Iya, Pak. Besok pagi perusahaan akan mengadakan apel khusus. Ada apa, Pak? Kami ingin memperkenalkanmu secara resmi kepada seluruh karyawan. Aku langsung terkejut. Pak, itu tidak perlu. Pak Hendra tersenyum. Justru perlu. Kami ingin seluruh karyawan tahu bahwa perusahaan ini dibangun oleh orang-orang yang bekerja dengan kejujuran, bukan dengan kesombongan. Aku terdiam. Dalam hati aku teringat ayah. Beliau pasti akan menolak jika menjadi pusat perhatian. Namun mungkin, cerita tentang beliau memang harus disampaikan agar menjadi pelajaran bagi banyak orang. Sore itu aku meninggalkan perusahaan dengan langkah yang jauh lebih ringan. Aku membawa pekerjaan baru, membawa kembali harga diriku, dan membawa keyakinan bahwa masa depan masih terbuka. Namun aku belum mengetahui, keesokan paginya, di hadapan seluruh karyawan, akan muncul seseorang yang selama ini tidak pernah disebut oleh ayah. Seseorang yang datang membawa sebuah kotak kayu tua dan berkata, "Saya sudah mencari keluarga Pak Darsono selama lebih dari 20 tahun. Ada amanah terakhir yang harus saya sampaikan kepada putrinya." Aku membeku. Ternyata, rahasia tentang ayahku masih belum selesai terungkap. Pria tua itu datang membawa kotak kayu dan amanah terakhir dari ayahku. Pagi itu suasana perusahaan jauh lebih ramai dari biasanya. Seluruh karyawan berkumpul di aula utama. Aku berdiri di samping Pak Hendra dengan mengenakan seragam kerja yang baru diberikan pihak perusahaan. Meski sederhana, seragam itu membuatku teringat ayah. Beliau juga pernah mengenakan seragam yang hampir sama. Bedanya, saat itu aku masih kecil dan belum mengerti betapa besar pengorbanannya. Kini aku berdiri di tempat yang pernah menjadi saksi perjuangan beliau. Dadaku dipenuhi rasa haru. Pak Hendra mengambil mikrofon. "Selamat pagi." Seluruh karyawan menjawab serempak. Hari ini bukan hanya hari pertama Ibu Ningrum bergabung bersama kita, tetapi juga hari untuk mengenang seseorang yang telah mengajarkan arti kejujuran. Beliau menoleh kepadaku. "Ningrum." "Iya, Pak. Kami bangga menyambutmu." Tepuk tangan menggema memenuhi aula. Aku hanya mampu menundukkan kepala. "Terima kasih." Belum sempat acara dilanjutkan, seorang petugas keamanan masuk dengan tergesa-gesa. "Maaf, Pak." Pak Hendra menoleh. "Iya?" "Di luar ada seorang bapak yang memaksa ingin bertemu Bu Ningrum." Pak Hendra mengernyit.
Siapa namanya? Beliau bilang namanya Pak Wiryo. Aku menggeleng pelan. Aku sama sekali tidak mengenal nama itu. Pak Hendra berpikir sejenak. Persilakan masuk. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua berusia sekitar 70 tahun masuk ke aula. Tubuhnya kurus. Rambutnya sudah memutih. Di tangannya terdapat sebuah kotak kayu kecil yang dibungkus kain batik. Langkahnya pelan. Namun tatapannya begitu teduh. Begitu melihatku, beliau langsung menghentikan langkah. Matanya mulai berkaca-kaca. Dengan suara bergetar beliau berkata, "Kamu? Putrinya Darsono?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Pak." Beliau langsung menitikkan air mata. "Alhamdulillah. Akhirnya saya menemukanmu." Aku berjalan menghampirinya. "Maaf, Pak. Kita pernah bertemu?" Beliau menggeleng. "Tidak. Tapi saya dan ayahmu bersahabat lebih dari 30 tahun." Dadaku kembali berdebar. Selama ini aku belum pernah mendengar nama Pak Wiryo. Ayah hampir tidak pernah bercerita tentang teman-temannya. Pak Wiryo mengangkat kotak kayu yang dibawanya. "Dulu, ayahmu menitipkan ini kepada saya." Aku terkejut. "Dititipkan?" Beliau mengangguk. "Iya." Beliau berkata, "Kalau suatu hari saya sudah tidak ada, dan kamu bertemu putri saya, tolong serahkan kotak ini kepadanya." Air mataku langsung mengalir. Ternyata, ayah sudah menyiapkan semuanya sejak lama. Pak Wiryo menyerahkan kotak itu kepadaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Kotaknya tidak besar. Kayunya sudah mulai kusam. Namun terlihat sangat rawat. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada 3 benda. Sebuah jam tangan tua. Pulpen hitam yang tintanya sudah habis. Dan sebuah amplop putih. Di bagian depan amplop tertulis, "Untuk Putri Kuningrum." Aku tidak mampu menahan tangis. Dengan tangan gemetar aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat selembar surat. Tulisan tangan ayah masih sangat jelas. Aku mulai membacanya. "Ningrum, kalau surat ini sampai ke tanganmu, berarti ayah sudah tidak bisa menemanimu lagi." Air mataku kembali jatuh. Seluruh aula menjadi sunyi. Tak seorang pun berbicara. Aku melanjutkan membaca. "Jangan pernah membenci orang yang menyakitimu. Karena kebencian hanya akan membuat hatimu lelah. Kalau suatu hari kamu dihina, buktikan nilai dirimu dengan akhlak dan kerja keras." Tangisku semakin pecah. Kalimat itu benar-benar menggambarkan semua yang baru saja kulalui. Di bagian akhir surat tertulis, "Ayah tidak ingin kamu hidup dengan dendam. Kalau mereka meminta maaf, maafkanlah. Tetapi jangan pernah mengorbankan harga dirimu lagi." Aku memeluk surat itu di dadaku. Seluruh karyawan ikut terharu. Bahkan Pak Hendra dan Pak Wiryo mengusap air mata mereka. Di barisan belakang, Bayu menangis tanpa mampu menyembunyikannya. Ia sadar. Laki-laki yang selama ini ia anggap hanya teknisi biasa ternyata telah mendidik putrinya menjadi wanita yang begitu kuat. Hari itu, aku akhirnya mengerti. Warisan terbesar ayah bukanlah penghargaan. Bukan jabatan. Bukan pula nama besar. Melainkan hati yang tetap lembut meski berkali-kali disakiti. Namun, masih ada satu keputusan terakhir yang harus kuambil. Keputusan yang akan menentukan akhir kisahku bersama Bayu. Aku memaafkannya, tapi aku memilih melangkah ke depan. Suasana aula masih dipenuhi keheningan. Surat terakhir dari ayah masih kugenggam erat. Air mataku belum berhenti mengalir. Aku membaca kembali kalimat terakhir yang ditulis dengan tangan beliau. "Kalau mereka meminta maaf, maafkanlah. Tetapi jangan pernah mengorbankan harga dirimu lagi." Kalimat itu terus terngiang di dalam kepalaku. Seolah ayah sedang berdiri di sampingku. Menenangkan hatiku. Memberiku keberanian untuk mengambil keputusan. Acara perusahaan akhirnya selesai. Satu persatu karyawan mulai meninggalkan aula. Banyak yang menghampiriku. Mengucapkan selamat. Mengucapkan belasungkawa atas kepergian ayah. Dan mengucapkan terima kasih karena telah mengenalkan mereka kepada sosok Pak Darsono yang selama ini hanya mereka dengar namanya. Aku membalas semuanya dengan senyum. Hari ini aku benar-benar merasa bangga menjadi putri ayah. Saat aku hendak keluar dari gedung, Bayu kembali menghampiriku. Namun kali ini, ia tidak lagi memaksaku berbicara. Ia hanya berdiri beberapa langkah di depanku. "Ningrum." "Iya, Mas. Boleh aku menyampaikan satu hal terakhir?" Aku mengangguk pelan.
Silakan. Bayu menarik napas panjang. Aku mencintaimu. Tapi aku terlambat menyadarinya. Air mataku kembali menggenang. Aku tahu. Aku sudah terlalu sibuk mengejar gengsi. Mengejar pujian. Sampai aku lupa menghargai perempuan yang selalu ada di sampingku. Ia menundukkan kepala. Kalau waktu bisa diulang, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina kamu. Aku memandang Bayu cukup lama. Wajah pria yang dulu sangat kucintai kini dipenuhi penyesalan. Aku tidak lagi melihat kesombongan. Tidak lagi melihat ego. Yang ada hanyalah seorang laki-laki yang akhirnya menyadari kesalahannya. Mas. Iya. Aku sudah memaafkanmu. Bayu langsung mengangkat wajah. Matanya kembali dipenuhi harapan. Ningrum. Tapi, harapan itu kembali memudar. Aku tidak bisa kembali. Bayu menutup matanya. Ia sudah menduga jawaban itu. Aku tidak pergi karena berhenti mencintaimu. Lalu, aku pergi karena mulai mencintai diriku sendiri. Aku tidak ingin lagi hidup dalam hubungan yang membuatku kehilangan harga diri. Bayu mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku mengerti. Kamu tidak perlu menungguku. Perbaikilah hidupmu. Jadilah laki-laki yang berani membela kebenaran. Bukan hanya ketika semuanya sudah terlambat. Bayu menangis. Aku janji. Tak lama kemudian Bu Sulastri datang menghampiri. Beliau membawa sebuah tas kecil. Ningrum. Iya, Bu. Ibu ingin mengembalikan ini. Aku membuka tas itu. Di dalamnya terdapat album foto pernikahanku dengan Bayu. Ibu menemukannya saat membereskan lemari. Ibu hampir membuangnya dulu. Tapi sekarang, Ibu sadar setiap kenangan juga harus dihargai. Aku menerima album itu. Terima kasih, Bu. Beliau memegang kedua tanganku. Ningrum. Iya. Kalau suatu hari nanti kamu tidak kembali menjadi menantu ibu, ibu tetap bersyukur pernah mengenal perempuan sebaik kamu. Aku tersenyum sambil mengusap air mata beliau. Dan saya bersyukur pernah belajar banyak dari ibu. Beliau terkejut. Belajar apa? Belajar bahwa perempuan harus tetap memiliki harga diri. Bu Sulastri kembali menangis. 6 bulan kemudian, hidupku berubah. Aku bekerja di perusahaan itu sebagai staf administrasi, sesuai permintaanku sendiri. Aku memulai semuanya dari bawah. Dengan kerja keras. Dengan kejujuran. Perlahan aku mendapatkan kepercayaan rekan-rekan kerja. Bukan karena aku putri Pak Darsono. Melainkan karena hasil kerjaku. Sementara Bayu memilih pindah ke cabang lain untuk memulai hidup baru. Ia benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kami tidak kembali bersama. Namun kami tidak lagi saling membenci. Kami saling mendoakan. Karena memaafkan bukan berarti harus kembali mengulang luka yang sama. Setiap kali melewati lorong perusahaan, aku selalu melihat foto ayah yang kini dipasang di dinding penghargaan. Di bawah foto itu tertulis kalimat yang membuatku selalu tersenyum. Pak Darsono, teladan kejujuran, kerja keras, dan pengabdian. Aku sering berhenti beberapa detik di depan foto itu. Lalu berbisik pelan. Ya, terima kasih. Karena ayah tidak mewariskan harta yang melimpah. Tetapi mewariskan nama baik yang membuat putri ayah mampu berdiri tegak dimanapun berada. Aku melangkah pergi dengan senyum yang tulus. Kini aku mengerti. Kemenangan terbesar bukanlah membuat orang yang menyakiti kita menyesal. Melainkan mampu bangkit tanpa kehilangan hati yang baik.